anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan Ibu di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Semoga di ulang tahunnya ini gitu ya, Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih bangkit lagi gitu ya, dan sesuai dengan tagline-nya ya, Indonesia semakin tangguh dan semakin bertumbuh gitu ya. Tentunya bangkit dari keterpurukan karena dari pandemi COVID-19 ini ya. Semoga negeri kita lekas pulih ya anak-anak. Nah anak-anak, nih untuk kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membuka pembelajaran 3 di subtema 3 ya. Nah, di halaman 87. Silakan anak-anak buka bukunya ya. Nah, tapi sebelum itu anak-anak jangan lupa lakukan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu ya, yaitu kegiatan pembiasaan literasi dan numerasi. Nah, kalau anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan, anak-anak boleh langsung melanjutkan ke kegiatan pembelajaran ya. Nah, selain itu juga jangan lupa sarapan terlebih dahulu dan berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran ya anak-anak. Nah, oke anak-anak. Sekarang tolong dibuka buku halaman 87-nya ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di halaman 87 ya, ada teks ya. Ayo kita bacakan bersama-sama ya. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di bawahnya ya. Di sini ada anak-anak nih, ada Benny dan juga kawan-kawannya yang sedang memegang benda-benda yang berkaitan dengan kebersihan tubuh kita anak-anak ya. Ada yang memegang sabun cuci tangan, ada juga yang memegang sampo, ada yang memegang pasta gigi, dan banyak lagi ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi ya, membaca ke teks berikutnya. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat gigi dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Mari kita kumpulkan benda lainnya, lalu bandingkan berapa banyaknya. Nah, anak-anak, tadi ya, kita perlu merawat kebersihan tubuh kita ya anak-anak. Tadi dengan salah satu caranya adalah dengan mandi sebanyak 2 kali sehari. Nah, ini sudah sering diulang-ulang ya anak-anak. Di pembelajaran bahasa Sunda juga sudah disampaikan ya. Nah, mandi 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Pagi hari sebelum memulai kegiatan, aktivitas-aktivitas kita, lalu di sore hari setelah melakukan segala kegiatan aktivitas kita. Nah, anak-anak udah pada mandi belum? Mandi dulu ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Pakai seragamnya yang rapi. Dan tentu kalau kita bersih, kita akan lebih semangat ya anak-anak untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Nah, anak-anak, selain tadi mandi, ada juga berkeramas ya, atau membersihkan rambut. Nah, tentu ketika membersihkan rambut, kita juga tidak hanya membutuhkan air saja, tapi kita membutuhkan sampo juga gitu ya, supaya keringat-keringat kita yang menempel di kulit kepala dan juga rambut, nah bisa langsung bersih ya dengan sampo itu gitu ya. Dan kepala kita akan terasa lebih nyaman gitu ya anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah menjaga kebersihan gigi. Nih, kalau kita sudah makan,
tentu banyak makanan yang nyelip di gigi kita anak-anak, banyak makanan yang tertinggal. Kalau misalnya kita tidak bersihkan, kita biarkan saja, itu akan membuat kuman-kuman semakin banyak gitu, dan akhirnya membuat gigi kita lebih mudah untuk bolong jadi rapuh giginya gitu ya. Sehingga untuk menjaga kekuatan dan kebersihan gigi, kita perlu menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ya anak-anak, paling sedikit kita lakukan sebanyak 2 kali, pagi dan malam gitu ya, setelah makan dan juga sebelum tidur. Nah, anak-anak bisa buka buku temanya di halaman 88 ya. Nah, ini dia anak-anak. Di sini ada kegiatan membandingkan benda, tapi sebelum ke sini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berhitung terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa benda yang akan kita hitung sama-sama ya. Nah, benda-benda yang Ibu siapkan ini berkaitan dengan kebersihan diri kita ya anak-anak. Nah, yang pertama ada sabun mandi. Nah, tapi Ibu bukan mau ngewarung, bukan mau iklan ya anak-anak ya. Ini kita jadikan media atau ya sebagai alat belajar kita. Nah, di sini anak-anak, Ibu sudah membawa sabun gitu ya. Kita hitung sama-sama ya, berapa banyak sabun yang Ibu pegang di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah sabun ya anak-anak. Nah, di sini ada 8 buah sabun. Lalu, nah sabun ini kita gunakan ketika kita mandi ya anak-anak, untuk membersihkan badan kita. Tentu anak-anak juga sudah tidak asing ya dengan benda ini, pasti digunakan sama anak-anak tiap hari ya. Nah, lalu kita hitung benda berikutnya. Ada pasta gigi juga. Kita hitung banyaknya pasta gigi yang Ibu pegang ya anak-anak. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 buah pasta gigi. Nah, pasta gigi ini kita gunakan dengan sikat gigi ya anak-anak, untuk membersihkan gigi kita. Yang berikutnya ada sikat gigi ya anak-anak ya. Ada sikat gigi. Ada berapa banyak sikat gigi yang Ibu pegang? Ada 1, 2. Ada 2 sikat gigi ya anak-anak. Kita hitung benda berikutnya. Ada bedak bayi. Mungkin anak-anak juga pakai ya. Nah, ada berapa bedak yang Ibu pegang? Ada 1, hanya ini saja ya. Ada 1 bedak. Lalu yang berikutnya, nih ada shampoo ya anak-anak. Kita hitung banyak shampoo-nya. Nah, kita hitung banyak shampoo-nya ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 shampoo ya anak-anak ya. Nah, Ibu simpan lagi. Oh, masih ada anak-anak, maaf ya. Ini 5, kita lanjutkan lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sampo yang Ibu pegang. 5 dan 5 ya. 5 ditambah 5 jadi 10. Nah, lalu ke benda berikutnya. Nah, ada lotion ya anak-anak ya. Ada berapa lotion yang Ibu pegang? Ada 1, 2. Ada 2 lotion yang Ibu pegang.
benda berikutnya, yang terakhir. Ada parfum. Aduh, atau pewangi ya anak-anak, jatuh. Nah, ada berapa parfum yang ibu pegang? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 parfum ya anak-anak yang ibu pegang. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membandingkan banyak benda. Pertama yang akan ibu bandingkan adalah si parfum ini dulu ya, karena terlanjur ibu pegang. Nah, ada berapa parfum tadi? Ada 4 parfum. Lalu akan ibu bandingkan dengan lotion. Lotionnya ada 2. Jadi benda mana yang lebih banyak? Parfum atau lotion? Nah, benda yang lebih banyak adalah lotion. Parfum ya anak-anak, karena parfumnya ada 4. Sementara lotion ada 2. Nah, sebaiknya ibu tulis juga ya anak-anak di papan tulis sebentar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membandingkan banyaknya parfum dengan banyaknya lotion. Nah, sekarang kita tuliskan ya anak-anak di papan tulis. Ada 4 parfum dan juga 2 lotion. Nah, 4 parfum lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak daripada 2 lotion. Kita tuliskan di sini ya, lebih. Nggak cukup ternyata. Lebih banyak dari 2 lotion. Nah, 4 parfum lebih banyak dari 2 lotion. Sekarang kita bandingkan banyaknya sabun, tapi sabunnya akan ibu bagi 2. Akan ibu ambil sebagian. Nah, seperti ini. Coba kita hitung ya anak-anak. Pertama kita hitung yang ada di tangan kanan ibu dulu ya. Nah, ini yang ada di tangan kanan ibu. Kita hitung. Ada 1. Sebentar ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 sabun. Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. 3 sabun. Lalu yang tadi ada di tangan kiri ibu. Yang ada di tangan kiri ibu ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sabun yang ada di tangan kiri ibu. Nah, ini dia ya sabunnya. Ibu tuliskan lagi ya. 5 sabun. Nah, kita lihat lagi ya anak-anak. Waduh. Nah, ini dia. 3 sabun dengan 5 sabun. 3 sabun lebih sedikit ya anak-anak daripada 5 sabun. Kita bisa lihat ketika ditumpuk yang lebih tinggi itu adalah yang 5 sabun. Nah, jadi 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. 자기야, 문자 왔어. Nah, ibu tuliskan dulu ya. Lebih sedikit. Dari 5 sabun. Nah, itu dia anak-anak. Lalu kita bandingkan benda yang lain juga. Nah,
Nah, lalu kita bandingkan benda yang lain ya anak-anak. Ada pasta gigi. Tadi kita sudah hitung bersama ya, kalau pasta gigi itu ada 3. Nah, ibu tuliskan dulu ya anak-anak. 3 pasta gigi. Dan kita akan bandingkan dengan shampoo. Nah, shampoo yang tadi sudah kita hitung ada 10 ya anak-anak. Nah, ada 10 shampoo. Tiga dengan 10. Lebih besar mana ya anak-anak? Lebih besar pasta gigi atau shampoo? Nah, tentu shampoo yang lebih banyak ya anak-anak. Nah, sekarang kita masukkan ke sini 3 pasta gigi dengan 10 shampoo. Nah, 3 pasta gigi tentu lebih sedikit daripada 10 shampoo. Oke, kita tuliskan ya anak-anak. Lebih sedikit. Nah, lalu ibu juga akan mengajak anak-anak untuk membandingkan shampoo dengan shampoo yang ada di rumah ibu. Mana ya tadi sisanya? Oh, ini. Nah, di tangan ibu, di tangan kanan ibu ada 5 shampoo. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara di tangan kiri ibu ada 7 shampoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bandingkan ya, mana yang lebih sedikit? 5 shampoo atau 7 shampoo? Tentu yang lebih sedikit adalah 5 shampoo ya anak-anak. Nah, jadi kita bisa menyebutkan 5 shampoo lebih sedikit daripada 7 shampoo. Nah, lalu ibu akan membandingkan benda yang lain. Bedak dengan pasta gigi, dengan sikat gigi, maaf. Dengan sikat gigi. 1 bedak dengan 2 sikat gigi. 1 bedak lebih sedikit daripada 2 sikat gigi, atau 2 sikat gigi lebih banyak daripada 1 bedak. Nah, anak-anak, selain itu yang terakhir, ibu akan membandingkan sikat gigi dengan lotion. 2 lotion dan 2 sikat gigi. 2 lotion sama dengan 2 sikat gigi. Nah, anak-anak, seperti itu ya. Anak-anak boleh membandingkan benda yang lain yang ada di rumah anak-anak yang berkaitan dengan kebersihan tubuh kita ya anak-anak. Nah, silakan nanti anak-anak bandingkan benda yang ada di rumah. Lalu boleh dikirimkan fotonya ya anak-anak ketika anak-anak membandingkan benda tersebut. Nah, lalu kita lihat ke buku halaman 88 ya sekarang. Di sini anak-anak juga bisa pelajari. Di gambar yang pertama di sini ada 3 sabun dan yang di sebelah kiri ada 5 sabun ya. Nah, 3 sabun dengan 5 sabun. Tentu 3 sabun itu lebih sedikit daripada 5 sabun anak-anak. Dan yang berikutnya di sini ada di sebelah kanan ada 4 shampoo. 1, 2, 3, 4. Lalu di sebelah kirinya ada 1 shampoo. Nah, 4 shampoo lebih banyak daripada 1 shampoo. Nah, itu dia ya anak-anak. Dan yang berikutnya di sini ada 4 shampoo. 1, 2, 3, 4. Lalu ada 4 sabun. 1, 2, 3, 4.
Nah, 4 sampo sama banyaknya dengan 4 sabun. Nah, itu yang tadi terakhir kita bandingkan ya, antara sikat gigi dengan lotion. Nah, sikat gigi sama banyaknya dengan lotion ya, yaitu sama-sama dua buah, 2 sikat gigi dan juga 2 lotion. Nah, anak-anak, silakan sekarang anak-anak mulai kerjakan halaman 90. Nih ya, di sini halaman 90 ini bergambar ya anak-anak. Silakan yang punya bukunya boleh langsung dikerjakan di bukunya. Kalau yang tidak punya bukunya boleh difotokan saja ya, difotokan lalu diedit di fotonya, atau mau difotokopi dulu bukunya juga boleh. Nah, lalu untuk yang berikutnya di sini sudah ada angka-angkanya. 1 dibandingkan dengan 5. Nah, 1 dibandingkan dengan 5 lebih sedikit atau lebih banyak atau sama? Nah, silakan anak-anak tulis di bagian kosongnya ya. Dan untuk tugas ini, khusus untuk tugas ini yang punya buku, yang tidak punya buku, semuanya disalin di buku tulis ya anak-anak. Nah, itu untuk tugas menulisnya. Sekarang kita lihat ke ke halaman 93 ya anak-anak. Di sini 92 deh ya. Nah, di sini ada gambar Edo. Edonya lagi sakit gigi, kira-kira kenapa ya? Nah, kita baca dulu sama-sama ya. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, anak-anak, ternyata di sini Edo sedang kesakitan giginya. Anak-anak pernah tidak mengalami sakit gigi? Ibu juga sering ya waktu kecil mengalami sakit gigi. Nah, sampai-sampai sering sekali bolak-balik ke dokter gigi gitu ya. Bahkan banyak sekali dicabut gitu ya giginya, karena gigi ibu banyak yang ompong dulu waktu kecil ya. Sekarang alhamdulillah tidak ada ya. Nah, ini ternyata penyebabnya adalah Edo lupa menggosok gigi sehabis makan. Apalagi kalau makan permen ya. Permen itu kan enak ya rasanya, manis, pasti disukai ya, banyak yang suka. Nah, tapi jangan lupa setelah memakan permen atau makanan-makanan manis lainnya seperti coklat, kue-kue. Nah, kita jangan lupa menggosok gigi supaya sisa makanan bisa terangkat, bisa bersih ya anak-anak. Nah, karena penyebab sakit gigi itu bisa disebabkan dari sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita gitu ya. Jadi kuman-kumannya seneng tuh kalau banyak makanan gitu ya di giginya. Gitu anak-anak. Nah, di sini ada lagu ya anak-anak. Sebenarnya ini lagu. Nah, ada lagu yang berjudul Gigi ya. Gigi. Nah, kita bisa nyanyikan ini bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak bisa buka halaman 93 ya. Di sini ada lirik lagu yang berjudul Gigi yang dinyanyikan oleh Benny dan teman-temannya untuk menghibur Edo yang sedang sakit gigi. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama ya. Nah, ibu akan contohkan kepada anak-anak. Anak-anak bisa ikuti di rumah ya. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya.
Nah, itu dia anak-anak, lagu gigi ya. Anak-anak bisa mengikutinya di rumah ya. Nah, anak-anak, semoga dengan cerita Edo ya, dengan cerita Edo tadi kita bisa jadi belajar untuk tidak meninggalkan menyikat gigi ya gitu. Jadi sehabis makan kita harus rajin-rajin menyikat gigi, dan juga sebelum tidur supaya giginya sehat dan kuat. Lalu perawatan lainnya yang tadi ya, dengan setiap 6 bulan sekali kita pergi ke dokter gigi kayak gitu ya, untuk mengecek kesehatan gigi kita. Nah, itu dia anak-anak. Lalu anak-anak bisa buka lagi halaman 94. Nah, di sini ada Dayu yang sedang menunjukkan bagaimana caranya menyikat gigi ya anak-anak. Ada 4 langkah. Nah, ini adalah aturan yang Dayu lakukan ketika Dayu menyikat giginya. Yang pertama, Dayu mengeluarkan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, mengeluarkan pasta gigi ke sikat gigi tentu harus secukupnya ya anak-anak. Jangan sampai terlalu banyak, karena itu akan boros ya, lebih boros gitu ya, dan tentu tidak akan terpakai juga sama kita gitu ya anak-anak kalau terlalu banyak gitu. Dan di mulut kitanya juga jadi kurang nyaman kalau pasta giginya terlalu banyak. Jadi secukupnya saja gitu. Lalu yang berikutnya adalah membasahi. Nah, oh ini belum berurutan ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang kedua ini, yang terakhir ini anak-anak ya. Nah, di sini ada Dayu yang sedang menyikat giginya. Lalu sikat giginya dari depan, terus ke samping kanan, samping kiri gitu ya. Lalu dibuka mulutnya dan digosok bagian dalamnya. Gitu ya. Nah, mungkin nanti Ibu juga akan mengirimkan video kepada anak-anak gitu ya, video hiburan saja gitu ya dari channel Pingpong ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa nyanyikan. Lalu yang berikutnya adalah nih, berkumur-kumur ya, berkumur-kumur gitu, bersihkan busa-busanya yang ada di mulut gitu ya. Lalu yang terakhir adalah membersihkan sikat giginya ya. Nah, ini harus dibersihkan lagi ya anak-anak gitu, masa dibiarkan aja gitu ya. Nah, dibersihkan lagi karena nanti akan kita gunakan lagi. Dan anak-anak, untuk pemakaian sikat gigi itu sebaiknya kita ganti selama 3 bulan sekali ya anak-anak. Kenapa? Gitu ya. Karena bagaimanapun gitu ya, setelah kita menggunakan sikat gigi gitu, tentu akan ada kuman-kuman yang menempel di sikat gigi kita gitu ya anak-anak. Nah, kalau ada kuman, kalau selama 3 bulan itu, lebih dari 3 bulan itu, kumannya akan semakin banyak gitu. Jadi sebaiknya kita mengganti sikat gigi kita sebanyak 3 bulan sekali gitu ya, supaya tidak terlalu banyak kuman yang ada di sikat gigi kita. Jadi ya kesehatan gigi kita pun akan terjaga gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak yang berikutnya, Ibu lupa ya menyampaikan. Nah, tugas yang berikutnya tadi mempraktekkan kegiatan menggosok gigi ya anak-anak. Anak-anak bisa memfotokan anak-anak ketika mengeluarkan pasta gigi ke sikat, lalu ketika anak-anak menyikat gigi, lalu ketika anak-anak berkumur-kumur, lalu ketika anak-anak membersihkan membersihkan sikat gigi. Nah, ini bisa dikumpulkan dalam bentuk kolase ya anak-anak, supaya hanya satu foto saja, jadi tidak terlalu banyak foto yang dikirimkan. Dan yang berikutnya adalah tugas menulis ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa. Nah, menulis hari ini kita akan menulis huruf J yang besar atau J kapital, lalu J yang kecil, dan juga kata jaja, jiji, juju, jeje, dan jojo gitu ya. Nah, tadinya Ibu ingin menggunakan papan tulis, tapi sepertinya sebaiknya di buku saja ya, seperti biasa, supaya terlihat
bagian mana yang harus keluar dari garis gitu ya anak-anak. Nah, saksikan video berikutnya ya anak-anak.